Gagal panen bisa terjadi hanya karena salah semprot loh. Salah dosis, salah waktu, atau campuran yang tidak tepat bisa bikin padi rusak sebelum tumbuh maksimal. Tapi tenang, sekarang saya akan kasih tahu rahasia semprotan hari ke-8 yang bikin padi subur, anakan melimpah, dan daun segar dalam hitungan hari. Jangan sampai kalian ulangi kesalahan yang sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gerta Tani, tempat belajar dan kumpulnya petani masa kini. Di video kali ini kita akan bahas satu momen paling krusial di awal tanam padi, yaitu penyemprotan pertama di hari ke-8 setelah tanam. Kenapa ini penting banget? Karena inilah momen awal yang menentukan apakah padi akan tumbuh sehat dan produktif, atau justru lambat, terserang hama, dan akhirnya gagal panen. Saya akan bagikan komposisi campuran semprot, dosis yang pas, dan hasil yang saya dapatkan di lapangan. Yuk simak sampai tuntas. Kenapa hari ke-8 setelah tanam itu penting? Karena setelah bibit dipindah tanam, padi mengalami masa adaptasi dan pemulihan. Di masa ini, akar mulai tumbuh baru, daun mulai menyesuaikan diri, dan hormon tumbuh mulai aktif. Kalau diabaikan atau telat diberi asupan yang tepat, tanaman bisa tumbuh lambat, tidak menghasilkan anakan maksimal, dan mudah terserang jamur dan hama. Nah, disinilah kita harus masuk dengan strategi penyemprotan kombinasi yang lengkap. Saya akan bahas satu persatu bahan semprot yang kita pakai kali ini ya, beserta fungsinya. Pertama, fungisida antrakol dengan dosis 3 sendok makan per tangki. Fungsi dari kita berikan fungisida ini yaitu mencegah serangan jamur seperti blas, bercak daun, dan penyakit akar. Jamur biasanya menyerang di masa basah dan bisa menyebar cepat kalau tidak dicegah sejak awal. Antrakol bekerja sebagai fungisida protektif ya, jadi sangat penting di semprotan pertama ini. Kedua, kita pakai pupuk Ultradap dengan dosis 4 sendok makan per tangki. Ini adalah pupuk daun tinggi fosfat yang larut sempurna dan mudah diserap. Fungsi utamanya yaitu memacu pertumbuhan akar, meningkatkan jumlah anakan, dan merangsang pertumbuhan tunas baru. Dengan Ultradap, akar jadi cepat kuat dan anakan muncul lebih awal. Selanjutnya, kita pakai Ambition dengan dosis 1 tutup botol per tangki. Ini adalah zat aktivator sekaligus stimulan hormon pertumbuhan. Ambition merangsang aktivitas metabolisme, pembelahan sel, dan mempercepat pertumbuhan daun dan batang. Efeknya langsung terlihat dalam 3 hingga 6 hari. Daun makin hijau, batang kokoh, dan anakan mulai bermunculan. Tidak lupa kita gunakan insektisida spontan dengan dosis 100 ml per tangki. Ini adalah insektisida sistemik yang bekerja mencegah dan mengatasi hama awal seperti wereng, penggirek batang, dan hama penghisap daun. Kalau tidak langsung dicegah, hama ini bisa menyerang sejak awal dan membuat tanaman stres hingga gagal tumbuh. Nah, semua bahan tadi dicampurkan ke dalam satu tangki semprot 16 liter dengan urutan. Isi setengah air bersih dulu, masukkan antrakol 3 sendok makan, lalu Ultradap 4 sendok makan, tambahkan Ambition 1 tutup botolnya, terakhir spontan 100 ml. Aduk atau kocok merata, lalu tambahkan air lagi sampai penuh 16 liter. Untuk waktu semprot terbaik pada pagi hari sebelum matahari terlalu tinggi, atau sore hari setelah pukul 15.00. Semprotkan ke seluruh bagian daun, batang, dan permukaan tanah ringan. Pastikan permukaan daun basah rata. Nah, inilah bagian yang paling ditunggu, hasil nyata dari semprotan ini. 6 hari setelah penyemprotan, berikut yang saya lihat. Daun padi jadi lebih hijau dan mengkilap, anakan muncul serempak di seluruh bedengan, pertumbuhan jadi lebih cepat dan merata, tanaman tidak rebah, batang kokoh. Tidak ada gejala penyakit jamur maupun hama. Petani tetangga sampai tanya, pakai apa sih kok tanamannya beda sendiri? Saya jawab saja, rahasianya cuma di semprotan hari ke-8 yang tepat.
Nah, secara ilmiah, fase awal tanam padi adalah fase aktif hormon auksin dan sitokinin. Dengan bantuan zat aktivator dari Ambition dan fosfat tinggi dari Ultra Dep, kita membantu hormon alami padi bekerja lebih cepat dan efektif. Sementara Antrakol dan Spontan bekerja secara protektif dan sistemik agar tanaman terlindungi dari gangguan luar. Inilah kunci kenapa kombinasi ini sangat efektif. Banyak petani gagal atau panen tidak maksimal bukan karena cuaca atau bibit saja, tapi juga karena telat atau salah penyemprotan di awal tanam. Beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan yaitu semprot tanpa antifungi, tidak gunakan pupuk daun sama sekali, campur insektisida dengan bahan tidak kompatibel, salah takaran dosis, kebanyakan atau kekurangan dosis. Dengan formulasi semprot hari ke-8 ini, kita bisa cegah semua risiko itu sejak dini. Ini ada tips praktis sari kami saat penyemprotan hari ke-8. Gunakan air jernih bukan air keruh atau sawah. Jangan campur lebih dari 4 bahan sekaligus. Kocok tangki setiap beberapa menit agar larutan tetap homogen. Hindari penyemprotan saat panas terik, dan simpan sisa pestisida dengan saman. Setelah pembahasan ini, pasti timbul sebuah pertanyaan umum yang sering jadi pertanyaan. Boleh gak pakai insektisida lain selain Spontan? Jawabannya boleh ya, asal sistemiknya sama dan dosisnya tepat. Kalau padi umur 10 hari, masih bisa disemprot gak? Jawabannya masih bisa ya, tapi ideal di umur 7-9 hari agar hasilnya optimal. Jadi, Sobat Tani, kalau kalian ingin padi tumbuh sehat, anakan banyak dan bebas dari hama serta penyakit sejak dini, lakukan semprotan hari ke-8 dengan komposisi yang tepat ya. Ingat, ini bukan sekedar penyemprotan biasa, ini adalah langkah awal mencegah gagal panen. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis komentar pengalamanmu di kolom komentar, subscribe untuk update tips pertanian lainnya, dan bagikan ke grup tani agar makin banyak yang merasakan manfaatnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kami segenap kru Gierta Tani yang bertugas undur diri dan salam sukses petani Indonesia.